Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Puasa? Alhamdulillah. Puasanya belum ada yang bobol kan? Masih ini. Masih semangat puasanya. Coba ini ya teman-temannya dikasih tahu IPS 3, IPS 4 sama IPS 5 ya. Karena sebentar lagi kita akan mulai. Tadi udah di-share ya linknya sama Bapak ke ketua kelasnya. Jadi untuk temannya dipersilahkan kasih tahu ya. Gimana, sudah tampakkah Bapak di sana? Oke, suaranya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Guna, how are you today? Baik Pak, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, Guna. Oke. IPS 3 siapa? Agisna, ada Agisna? IPS 3, IPS 4. Delia, ada Delia? Ada, Pak. Oke. Ntar kita bentar lagi ya, nunggu beberapa orang lagi deh. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memperkenankan kita untuk bertemu di Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Semoga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, pertemuan sebelumnya kita kan telah ngebahas mengenai integrasi sosial. Tapi kali ini kita akan ngebahas mengenai bentuknya ya. Nah, untuk flashback deh, untuk mengulas yang kemarin ya. Apa sih itu integrasi sosial itu? Ada yang bisa mengingat mungkin biar nanti nyambung ke sininya enak gitu. Penyatuan masyarakat Pak. Ya, penyatuan atau kalau kita sebut pembauran ya. Di mana dalam pembauran itu menjadi satu kesatuan utuh ya, di mana dari berbagai faktor yang telah Bapak sampaikan di pekan kemarin, seperti efektivitas komunikasi, mobilitas, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bentuk integrasi sosial. Nah, langsung saja. Nah, di sini kita mengenal tiga bentuk. Ada integrasi normatif, koersif, dan fungsional. Di sini ada keterangannya. Integrasi normatif dapat terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di Indonesia. Nah, bisa nggak kalian memberikan contoh? Kan kalian sudah membaca mungkin ya, atau memberikan tanggapan deh mengenai integrasi normatif itu seperti apa gitu, agar kita bisa interaktif ya. Silahkan yang mau memberikan pendapatnya, boleh deh. Contohnya gotong royong, Pak. Sebutkan namanya ya, siapa?
Nama Hana Maraulia dari kelas 11 IPS 5. Kan? Gotong royong. Tata tertib di sekolah dan gotong royong. Kenapa sih kok masuk normatif gitu? Karena itu menyangkut norma-norma. Tata tertib di sekolah kan harus disiplin. Nah, itu kan menyangkut di norma, kayak harus jaga sikap juga kan, termasuk di norma. Norma apa tuh? Norma apa? Ya pokoknya nyangkut paut dengan norma gitu ya. Ada norma kebiasaan, norma kesopanan mungkin kan ya. Kalau dalam tata tertib, dalam gotong royong kan pasti ada aturannya ya. Jadi karena aturan itu mereka bersatu gitu ya maksudnya ya. Iya, Pak. Oke, sip. Bagus ya. Cukup jelas. Untuk yang lainnya gimana? Tadi penjelasan Maura dapat dimengerti nggak? Iya Pak, bisa dimengerti, sangat paham. Atau ada yang pengen contoh yang lain mungkin? Ada yang berbeda deh. Gimana? Karena materi sekarang ini ya cukup ya sedikit materi sekarang ini. Jadi diharapkan kalian untuk memberikan tanggapan-tanggapannya ya. Berarti tadi cukup yang normatif dapat dimengerti. Jadi pada intinya normatif itu ya mereka atau masyarakat bersatu karena dilandasi oleh sebuah aturan. Tadi kan kalau kata Maura seperti gotong royong atau tata tertib di masyarakat atau di sekolah gitu ya. Yang mereka dalam kumpulannya, dalam komunitasnya mereka bergabung dengan alasan apa ya? Dengan alasan suatu norma atau aturan gitu ya. Seperti gotong royong atau kehidupan di sekolah gitu. Atau bisa disangkut pautkan nggak ya dengan Bhinneka Tunggal Ika? Menurut kalian bisa nggak disangkut pautkan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang integrasi normatif? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba sebutin namanya siapa? Nama Bisa. Dahlia Indasari Sarto dari kelas 11 IPS 4. Kan setiap daerah di Indonesia memiliki norma masing-masing yang mengikat dan mengatur masyarakat tersebut. Nah, dengan adanya peraturan norma tersebut, mengikat untuk setiap daerah itu disatukan dengan adanya wadah Bhinneka Tunggal Ika. Sip ya. Bagus ya, terima kasih Delia. Jadi kan dari artinya juga berbeda-beda, tetapi tetap satu jiwa. Itu kan suatu tagline atau filosofi negara kita gitu ya. Karena kan negara kita sangat majemuk dan multikultur gitu, atau multiculture. Jadi kalau tidak ada norma seperti Bhinneka Tunggal Ika, atau nilai-nilai seperti Bhinneka Tunggal Ika yang dapat mempersatukan kita semua, ya mungkin negara ini akan sulit bersatu ya, sulit berintegrasi gitu. Kalau kata bahasa Inggrisnya kan suka ada unity in diversity gitu. Nah itu kan Bhinneka Tunggal Ika banget ya. Ya terima kasih, tadi cukup jelas lah sudah ya yang dua contoh tadi yang Samura Delia. Nah selanjutnya ini integrasi fungsional. Integrasi bukan koersif, fungsional ya, ini kebalik. Kalau yang fungsional itu kayak gimana ya? Coba boleh Guna? Bisa dijelaskan mengenai integrasi fungsional? Halo? Atau siapa deh kalau selain Guna? Najwa boleh? Jadi, yang mana Pak? Koersif? Yang ini, yang fungsional. Ini kebalik ya di PPT-nya. Harusnya yang kedua ini fungsional, yang terakhir koersif. Nah, sekarang coba
jelaskan dulu mengenai yang fungsional gitu. Menurut kalian itu kayak gimana dan contohnya seperti apa contohnya gitu ya. Jadi integrasi fungsional itu proses bersatunya masyarakat karena para anggota masyarakatnya memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Contohnya, siswa di kelas 11 IPS kan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, adanya di ketua kelas, sekretaris, atau seksi-seksi itu. Nah, tentunya dengan adanya fungsi-fungsi itu tuh mereka kemudian menjadi satu kesatuan kelas 11 IPS. Itu dengan fungsi yang berbeda. Berarti satu kesatuan di dalam kelas IPS, tetapi di dalamnya banyak peran dan fungsi ya. Ada ketua, ada sekretaris. Berarti lebih ke organisasi dalam kelas itu ya. Dan mereka bersatu karena adanya fungsi-fungsi itu ya. Siapa tadi yang bilang siapa ini? Oke, Najwa. Sip, betul sekali ya. Itu contoh yang paling dekat dengan kita mungkin ya, kelas itu. Adanya ketua kelas, bendahara, itu kan mereka berbeda-beda peran dan fungsinya. Tetapi mereka tergabung dalam satu kelas, dalam satu visi dan misi gitu. Dimana organisasi tersebut dapat mengatur dan mengorganisir kehidupan di kelas gitu ya. Ya, betul sekali. Salah. Ada yang lain, yang fungsional, contoh yang lain? Selain Najwa deh, siapa ya? Ada Rosa nggak, Rosa? Hadir nggak Rosa? Atau siapa deh yang pengen nambahin mengenai integrasi fungsional? Oke, jadi Bapak kasih contoh aja ya, langsung mengenai integrasi fungsional. Jadi integrasi fungsional itu terbentuk karena adanya fungsi-fungsi dalam masyarakat. Nah, Bapak ngasih contohnya mengenai tim sepak bola ya. Ini kan salah satu klub di Spanyol, FC Barcelona. Mereka ini kan satu tim dan mempunyai tujuan ya untuk menang gitu dalam bertanding. Tetapi di dalam grup-grupnya itu, di dalam timnya kan itu berbeda-beda peran mereka kan. Ada yang sebagai penyerang, ada yang sebagai pemain gelandang bertahan, ada yang pemain gelandang serang dan pemain bertahan dan goalkeeper. Nah, itu kan beda-beda perannya kan. Tetapi mereka dalam satu tim bersatu gitu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Dari selain yang tadi yang Najwa ceritakan. Nah, ini mungkin agar lebih mudah memahaminya lagi. Salah satunya tim sepak bola gitu ya. Mengerti sampai sini yang fungsional? Mengerti, Pak. Oke, sip. Tadi yang balik lagi ada yang koersif. Ini kebalik ya. Yang koersif ini terbentuk karena adanya kekuasaan dari penguasa. Coba, ada yang bisa kasih contoh nggak mengenai yang koersif? Koersif ini identik dengan kekerasan. Boleh sebutkan namanya kalau yang mau menanggapi? Nur Hayani gimana Nur Hayani? Adinda, ada Adinda? Halo? Ada yang bisa menjelaskan mengenai koersif? Siapa? Sebutkan namanya ya kalau yang mau ngomong. Adinda, Pak, dari 11 IPS 5. Siapa namanya? Adinda. Adinda, oke Adinda, sip. Lanjutkan. Dari 11 IPS 5. Oke, silakan. Contohnya yaitu
hukum yang berlaku saat ini yang melarang penghinaan terhadap individu atau kelompok tertentu dan mengandung unsur sara gitu, Pak. Jadi misalkan Gimana? kita melanggar hukum tersebut kan Ya, terus? ya kan, jadi misalkan kita melanggar hukum, contoh integrasi koersif yaitu hukum yang melarang penghinaan terhadap individu atau kelompok tertentu dan mengandung unsur sara. Dan jika melanggar hukum Terima kasih ya, dapat dimengerti. tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku. Berarti lebih ke ada kekerasan yang berupa sanksi gitu ya? Iya, Pak. Sip. Oke. Nah, ini contohnya gini ya. Bapak kasih contoh, tadi nyambung dari Adinda. Nah, ini. Sekarang kan lagi ramai ya antara komplotan kelompok bersenjata di Papua, KKB, versus TNI gitu ya. Di sini kan kelompok KKB ini melakukan pemberontakan, ingin memisahkan diri dari NKRI gitu kan. Tetapi kan NKRI tidak semudah itu untuk melepaskannya gitu. Dikarenakan pemerintah kita, NKRI, tidak ingin terjadi disintegrasi atau perpecahan, otomatis dikarenakan mereka bertindak keras, ya negara juga otomatis bertindak secara tegas juga dengan melakukan kontak senjata gitu ya. Memaksa mereka untuk mengurungkan diri dari niatnya memisahkan diri dari NKRI gitu. Jadi adanya upaya mempersatukan, tetapi dengan cara paksaan-paksaan, bahkan sampai adanya kontak senjata gitu ya. Nah, itu salah satu contoh dari integrasi koersif ya. Jadi adanya peran kekuasaan dengan kekerasannya gitu untuk mempersatukan suatu masyarakat atau komunitas tertentu gitu ya. Nah, jadi di situ tadi nyambung dari Adindanya sangat bersangkutan dengan contoh yang Bapak berikan ini ya. Nah, sekarang kita kan tadi sudah membahas normatif, koersif, dan fungsional. Sampai sini ada yang tanyakan nggak mengenai 3 bentuk itu? Silahkan yang mau bertanya, yang belum mengerti boleh ajukan ya. Mengerti sampai sini? Delia ngerti? Ngerti, Pak. Oke, berarti sudah ya. Nanti kalau ada masih yang belum ngerti, bisa ditanya di akhir lagi ya. Kita next aja. Nah, di sini adanya proses integrasi sosial. Terbagi 2 di sini, ada akulturasi dan asimilasi. Di sini akulturasi sebenarnya kalian telah belajar ini ya, waktu kelas 10, materi kelas 10 gitu. Tapi kita ulang lagi. Jadi kan akulturasi ini proses pembauran, proses integrasi di mana proses tersebut menghasilkan budaya gitu, budaya baru tapi tanpa menghilangkan kebudayaannya masing-masing. Nah, kalau asimilasi adanya proses integrasi atau pembauran antara 2 kebudayaan atau lebih tetapi menghasilkan kebudayaan baru dan hilangnya ciri khas. Jadi benar-benar baru gitu. Menghilangkan ciri khas masing-masing kebudayaan yang dibawa dalam integrasinya gitu. Nah, akulturasi dan asimilasi. Bisa ngasih contoh nggak mengenai akulturasi? Ya udah dipancing Bapak dulu aja ya. Nah, di sini Bapak ingin memberikan gambar contoh penampakan. Ada contoh akulturasi dan asimilasi. Nah, kalau akulturasi itu kalau di dalam rumus A plus B sama dengan AB. Kalau asimilasi A plus B sama dengan C gitu. Jadi benar-benar berubah ya kalau asimilasi itu. Yang baru banget. Nah, dari gambar di sini nih ada perempuan kan. Perempuan berhijab. Ini kenapa
termasuk akulturasi gitu. Ada yang bisa menjelaskan atau menganalisisnya? Bapak kasih waktu sebentar ya, silahkan. Mengapa sih kok gambar ini termasuk akulturasi? Di mana akulturasinya gitu? Silahkan sebutkan nama ya kalau yang mau menjawab atau menanggapi. Ada yang mau nggak? Interupsi, Pak. Siapa namanya? Maura. Aulia dari kelas 11 IPS 5 izin menjawab. Siap. Akulturasinya dari kayak fashionnya, pakaiannya yang biasanya orang-orang yang tidak memakai hijab yang memakai pakaian seperti itu, tetapi orang yang memakai hijab pun bisa berpakaian seperti itu. Jadi kayak stylishnya tuh Pak, gayanya. Jadi yang berhijab tuh bisa fashionable juga. Bisa dikatakan akulturasi ya? Iya. Oke. Siapa namanya tadi? Hana Maura Aulia. Oh dari iya, oke. Makasih ya Maura. Iya Pak. Nah, tadi kan menurut Maura mengenai fashionnya. Tetapi di sini ada yang bisa memperjelas nggak? Mengapa disebut akulturasi gitu? Tadi kan kalau kata Maura mengenai orang berhijab dengan fashion yang macam-macam gitulah, yang beraneka ragam. Nah, di sini poinnya kenapa sih gitu disebut akulturasi? Ada yang bisa nambahin nggak tadi yang dari jawaban Maura? Silahkan sebutkan namanya. Karena berhijab aturan dari umat Islam, Pak. Siapa namanya? Muhammad Siddiq. Siapa? Muhammad Siddiq. Siddiq, oke, silahkan Muhammad Siddiq. Karena berhijab itu merupakan aturan dari umat Islam. Budayaan lah. Ya. Terus ada tambahan lagi? Enggak? Cukup? Gimana yang keduanya? Bapak izin menambahkan. Boleh, silakan. Berarti kebudayaan Islam berakulturasi dengan kebudayaan modern di bagian fashionnya gitu Pak. Islam cadar atau gamis kayak gitu. Tapi ini kan lebih ke modern gitu. Ya, betul ya, oke. Sip, terima kasih ya Maura sama Siddiq. Tadi kan Siddiq juga kan tadi membicarakan mengenai kerudung atau hijab ya, karena kan hijab itu salah satu aturan bahkan tradisi dalam Islam gitu, negara-negara Arab terutama. Nah, di sini kenapa disebut akulturasi? Kita lihat dari atas deh, dari fashionnya ya, ini jelas. Atasnya kan kerudung ya, itu kan identik dengan budaya Arab. Kemudian dari bajunya batik, apa outer apa disebutnya ini ya, batik gitu ya. Dari celananya, kalau batik kan Indonesia kan, celananya jeans gitu ya. Dan sepatunya juga sepatu apa ini, nggak kelihatan di sini. Ini kan campur baur dari berbagai negara kan, dari Arab, Indonesia, kemudian dari Amerika ya kalau jeans itu kalau nggak salah sejarahnya gitu. Nah, jadi di sana mengapa disebut akulturasi? Jadi satu kesatuan, tetapi tidak menghilangkan ciri khasnya masing-masing itu. Apabila kita kaitkan dengan proses integrasi ya, cewek ini memakai pakaian ini karena sebelumnya ada proses integrasi dengan cara kontak dengan budaya lain gitu. Ada budaya lain yang masuk, ada budaya barat yang masuk, atau budaya timur yang masuk gitu ya. Otomatis memunculkan produk-produk seperti ini. Karena adanya proses integrasi yang menghasilkan produk-produk dari akulturasi tersebut gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Akulturasi. Halo, paham? Oke, nah sekarang asimilasi nih.
Ada yang tahu siapa foto siapa ini? Pemain bola ini. Nah, jadi kalau asimilasi ini percampuran dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru dan menghilangkan ciri khas asalnya gitu ya. Biasanya contoh-contohnya apa? Ya contohnya perkawinan ya. Perkawinan lintas negara, perkawinan lintas budaya gitu ya. Jadi ini kan pemain di Liga Italia ya, Raja Nainggolan namanya. Jadi orang tuanya kan bapaknya orang Batak, ibunya orang Belgia gitu. Jadilah produknya muncul, melahirkan seorang Raja Nainggolan dari hasil budaya Belgia dan Batak gitu ya. Nah, jadi contoh dari asimilasi ini kalau nanti ditanyakan amalgamasi gitu ya. Amalgamasi ini perkawinan campuran, bisa berbeda suku, negara, budaya, macam-macam lah. Nah, itu disebut asimilasi. Jadi benar-benar menghilangkan ciri khas sebelumnya gitu. Benar-benar lahir sosok baru gitu. Dari percampuran antara dua kebudayaan, antara dua sumber gitu ya. Kalau akulturasi kan masih kelihatan nih ciri-cirinya dari fisiknya gitu ya. Nah, kalau asimilasi mah udah gak kelihatan. Oke, mengerti ya sampai sini? Bagaimana? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Oke. Next. Nah, ini menurut kalian gimana? Masuk akulturasi nggak? Coba ada yang bisa mengamati nggak? Ini apa sih unsur akulturasinya ini? Seni bangunannya, Pak. Nah, seni bangunan atau arsitekturnya ya. Ada yang bisa menjelaskan nggak ini ciri khas mana? Apakah Jawa atau apa gitu? Cina. Nah, Cina. Ini merupakan tempat apa menurut kalian? Kelihatannya? Masjid. Masjid. Berarti akulturasi dari Islam dan Cina. Nah, iya betul sekali. Tepat sekali. Ini kan kalau lihat dari bentuknya ya. Dari atasnya tuh, kalau ciri khas Cina kan biasanya ada runcing-runcing gitu ya. Bahkan sampai ada 4 sampai 5 mengerucut gitu ya. 5 gundukan yang semakin mengerucut kayak pagoda gitu ya. Itu kan Cina banget gitu, Tiongkok banget gitu. Tetapi sebenarnya kan ini bangunan ditujukan untuk bukan kelenteng atau bukan apa ya. Tetapi masjid gitu kan. Masjid itu kan rumah Allah dan ciri khas orang Islam gitu ya. Jadi di sini kan masih terlihat ya, ini masjid tetapi bentuknya sangat Cina gitu, sangat Tiongkok gitu ya. Nah, biasanya akulturasi itu kalau di Indonesia lebih dekat dengan ini ya, kalau nggak seni atau fashion dan arsitektur ya, yang sangat jelas menunjukkan akulturasi di negara kita gitu. Ini itu masjid di Banyuwangi kalau nggak salah. Nama masjidnya Muhammad Cengho gitu ya, masjidnya tuh. Jadi kan dulu sempat ada tokoh Laksmana atau pelaut ya, yang namanya Laksmana Cengho itu kan Muslim ya. Ya mungkin dia masuk ke Indonesia gitu ya. Jadi mempengaruhi tradisi-tradisi setempat dengan gaya-gaya Tiongkok gitu. Jadilah seperti ini. Jadi sudah gak aneh gitu ya kalau di negara kita ada yang menemukan masjid gaya-gaya yang di luar Islam gitu. Kan ada yang juga gaya-gaya Hindu, ada gaya-gaya Tiongkok. Nah, itulah mengapa dikatakan akulturasi, karena sebelumnya ada proses integrasi ya dari berbagai komunitas atau masyarakat gitu ya. Paham sampai sini ya kalau mengenai akulturasi? Paham, Pak. Ya. Sip. Nah, kebudayaan asing akan relatif mudah diterima apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini. Jadi kebudayaan asing itu gampang ya masuk ke kita dengan syarat-syarat berikut ya. Ada 5 di sini. Bapak ngambil contoh dari buku ESIS ya. Nah, yang pertama, tidak ada hambatan geografis
seperti daerah yang sulit dijangkau. Mengapa kebudayaan asing lebih cepat diterima? Karena tidak adanya hambatan geografis. Nah, bisa ngasih contoh nggak kalian? Maksudnya apa gitu? Dengan tidak adanya hambatan, otomatis kebudayaan dapat masuk dan diterima dengan mudah gitu. Mengerti nggak maksudnya? Oke deh, Bapak kasih contoh ya. Yang namanya internet ya, kayak 3G, 4G gitu ya. Menurut kalian itu kan asalnya dari kita atau dari luar? Dari barat gitu? Teknologi. Dari luar, Pak. Kalau misalnya teknologi tersebut memasuki daerah-daerah yang sulit dalam hal geografis ya, apakah terjal atau terpencil, apakah kebudayaan tersebut dapat mudah masuk atau tidak? Tidak. Tidak kan? Karena apa? Karena terlalu terpencil dan tidak ada sinyal, Pak. Nah, ya betul. Maksudnya itu ya. Jadi tidak ada hambatan geografis itu. Kebudayaan-kebudayaan asing atau luar itu ya dapat masuk ke kebiasaan kita ya. Salah satu contohnya ya itu digital tadi ya, yang internet. Seperti kan kalau masuk daerah-daerah terpencil, desa ya sangat sulit ya. Tetapi ketika lingkungan geografis telah mendukung, ya akan cepat masuk kan. Nah, seperti itulah contoh sederhananya ya. Kemudian yang selanjutnya itu kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebudayaan yang lama. Maksudnya ngerti nggak kalian yang nomor 2 ini? Kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar daripada kebudayaan yang lama gitu. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, Bapak kasih contoh aja ya. Mungkin kalian tidak pernah merasakan mesin tik ya? Pernah nggak kalian merasakan mesin tik? Enggak kan? Pas zaman kalian kan zaman-zaman udah komputer gitu ya. Jadi benar-benar lahir dalam dunia digital gitu, digital native gitu lah. Asli gitu. Nah, pas zaman kita kan muncul laptop, muncul tablet gitu, tab, muncul handphone. Nah, apabila dibandingkan dengan budaya yang lama gitu, salah satunya teknologi mesin tik, apabila dibandingkan dengan laptop, menurut kalian lebih bermanfaat mana? Untuk saat ini ya, laptop kan? Nah, itu. Jadi dikarenakan ada manfaat baru, ada manfaat yang lebih baik dari suatu barang atau suatu benda atau suatu kebudayaan, otomatis akan lebih mudah diterima gitu ya. Akan lebih mudah diterima. Paham maksudnya ya? Paham, Pak. Atau dulu kan pas zaman Bapak SMA atau SMP di kelas itu hampir gak ada yang pakai kerudung ya. Kalau yang pakai kerudung palingan ya cuma 2 orang maksimal gitu. Tetapi 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir ini kan hijab sudah menjadi tren gitu ya. Sudah menjadi lifestyle, gaya hidup. Karena apa? Karena kan sudah berkembangnya syiar gitu ya, atau dakwah, di mana teman-teman perempuan itu kan lebih merasakan manfaatnya gitu ya. Jadi mereka itu merasakan manfaatnya ketika tidak berhijab dan setelah berhijab gitu. Jadi kalau testimoni teman Bapak gitu ya, setelah berhijab itu lebih nyaman gitu. Lebih tertutup lah. Pakaiannya tidak mudah untuk bergaul dengan laki-laki atau apapun itu ya. Jadi intinya merasakan manfaat baru gitu. Kan hijab itu suatu kebudayaan awalnya gitu ya.
Tetapi karena munculnya manfaat-manfaat yang dirasakan ya otomatis sekarang kan semakin banyak ya yang memakai hijab kan. Bahkan kalau di kelas sekarang itu di SMP, SMA sudah hampir semuanya ya memakai hijab ya. Nah, jadi begitu maksudnya ya. Adanya manfaat baru yang dirasakan. Ngerti ya? Oke, yang ketiga. Adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama. Nah, ini mungkin perlu apa jelaskan ya. Integrasi dapat terjadi atau kontak dengan kebudayaan lain dapat terjadi karena adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama. Misalnya, ada orang pendatang gitu ya, orang Tiongkok misalnya, orang Tiongkok asli dari Cina datang ke Indonesia gitu ya, menikah dengan orang Cina lokal gitu, Cina asli pribumi gitu ya. Mengapa mereka menikah gitu kan? Biasanya mereka menikah itu meskipun berbeda negara awalnya ya, tetapi ada satu kebudayaan yang sama gitu biasanya. Apa? Ya, salah satu contohnya kan turunan atau bahasa juga itu kan. Meskipun Cina lokal itu tetap ya biasanya mempelajari bahasa Mandarin gitu. Jadi adanya kesamaan keturunan, kesamaan budaya juga kan pasti ada yang samanya lah, meskipun tidak semuanya sama ya gitu. Pasti ada perbedaan antara Cina di Indonesia dengan di Tiongkok asli gitu. Nah, jadi itu akan mempermudah ya. Ketika kita mempunyai background yang sama, keturunan yang sama, dan kebudayaan yang sama dengan kebudayaan yang lama gitu, itu dapat lebih mudah diterima gitu untuk berintegrasi, berkomunikasi, berinteraksi yang dapat memunculkan asimilasi juga gitu ya. Bisa jadi perkawinan gitu kan. Oke, paham nggak yang ini nomor 3? Paham. Oke. Next, number 4. Adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Kenapa sih kebudayaan asing itu dapat mudah diterima ketika kita siap akan pengetahuan dan keterampilan yang kita punya gitu? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Halo? Ada yang bisa memberikan tanggapan mengenai nomor 4 ini? Adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan. Kalau menurut kalian, pengetahuan dalam hal gramatikal atau tata bahasa Inggris dan keterampilan berbahasa itu dapat mempermudah nggak, mempermudah kontak dengan budaya asing? Dapat mempermudah, Pak. Ya, kenapa? Karena kita bisa menyesuaikan dengan orang asing tersebut, kayak kita bisa bahasa mereka. Jadi nyambung gitu, Pak, komunikasinya tuh. Nah, itu dah salah satu contohnya ya. Jadi kita itu perlu kesiapan pengetahuan, terutama bahasa ya. Karena kan dengan bahasa kita dapat, apalagi bahasa yang internasional, bahasa Inggris itu. Dengan modal bahasa kan kita dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita gitu. Terutama dalam hal budayanya. Adanya komunikasi lintas budaya, biasa disebutnya begitu ya. Otomatis dengan kesiapan kita, dengan mempunyai pengetahuan tata bahasa yang baik atau grammar yang baik dalam bahasa Inggris gitu ya, dan juga kemampuan keterampilan berbahasa atau sering disebutnya pronunciation gitu ya, itu dapat lebih mempermudah ya untuk berintegrasi gitu dengan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda dengan kita atau kebudayaan asing. Nah, jadi begitu, betul sekali ya. Salah satu contohnya keterampilan bahasa dan pengetahuan bahasa gitu ya, dapat mempermudah. Kemudian kebudayaan itu bersifat kebendaan. Nah, coba deh kasih contoh siapapun itu. Kalau Guna masih ada nggak, Guna? Masih hadir nggak? Maksudnya dari kebudayaan bersifat kebendaan itu kayak gimana, Pak? Kayak
kebendaannya tuh kayak bangunan atau Ya, seperti apa? benda aja. Yang namanya benda kan bentuk fisik kan. Bisa bangunan, bisa alat-alat, teknologi. Jadi begini ya, biasanya Bapak pernah dengar kan dulu ada salah satu teori gitu ya, bahwa bahwa kebudayaan materi lebih cepat diterima daripada kebudayaan imateri. Nah, kebudayaan materi itu seperti apa? Contohnya apa? Handphone ya. Kalian punya handphone? Punya kan? Punya Pak. Nah, handphone itu kan salah satu bentuk teknologi zaman sekarang. Dan handphone itu sangat mudah diterima oleh bangsa kita. Betul tidak? Dengan berbagai teknologinya, dengan berbagai kecanggihannya, itu pasti kalau yang namanya kebendaan lebih cepat diterima dibanding imaterial gitu. Misalnya deh, contohnya gini ya, HP kan, tahu HP Samsung kan? Iya. HP Samsung kan dari Korea kan? Asal muasalnya. Iya, Pak. Nah, sebenarnya kan Korea itu juga kan mempunyai budaya seperti disiplin waktu, budaya kerja yang baik, budaya etos kerja gitu. Tetapi kenapa hal-hal yang dari Korea itu lebih mudah diterima produk-produknya gitu, lebih mudah diterima barang-barangnya saja, tetapi kebudayaan mentalnya gitu sulit ditiru oleh kita ya. Tapi kita malah lebih senang kepada HP-nya gitu. Nah, jadi itu ya. Intinya yang namanya kebendaan itu lebih mudah diterima daripada yang imaterial gitu ya, yang bukan berbentuk benda gitu. Ya contohnya HP kayak tadi ya. Komputer seperti Sony dari Jepang ya. Kenapa kita lebih mudah menerima barangnya dibanding mentransfer ilmunya gitu, mentalitasnya dalam bekerja atau dalam kehidupannya gitu. Karena buktinya emang jelas masyarakat kita lebih senang mengkonsumsi barang-barang saja gitu, bukan lebih ke mentalitinya gitu ya. Ngerti nggak maksudnya? Halo? Ngerti ya? Apalagi coba contohnya ya, selain HP. Ya, TV, sepeda motor, banyak lah. Itu pasti lebih cepat masuk ke kita ya. Barang-barang dari luar, atau apalagi fashion itu wah, banyak banget. Lebih mudah diterima. Oke, Bapak anggap mengerti kalian ya mengenai poin 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, ini sebenarnya terakhir ya, karena kita materinya sedikit saja hari ini. Nah, ini. Tentunya dalam integrasi ada faktor pendorongnya. Yang pertama, toleransi. Sudah sangat sering dibahas ya, toleransi ini kalau di dunia sekolah ini. Toleransi beragama, toleransi beribadah, toleransi sesama manusia, toleransi sesama saudara satu iman, satu bangsa, satu bahasa. Gampang ini udah. Bapak yakin kalian mengerti mengenai toleransi ini. Kemudian kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Mengapa kesempatan yang seimbang ini dapat menjadi faktor pendorong integrasi? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Adinda, boleh Adinda? Halo? Silahkan diungkapkannya. Iya Pak, tadi baru masuk lagi Pak. Kenapa Pak? Ini baru masuk lagi soalnya. Oh, iya. Yang nomor 2 nih, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Mengapa sih kesempatan yang seimbang itu, terutama dalam bidang ekonomi, dapat mempengaruhi integrasi sosial gitu?
Atau siapapun deh yang bisa ngejawabnya. Najwa bisa nggak Najwa? Interupsi. Boleh siapa? Nama Aurelia dari kelas 11 IPS 5. Oh, Paula lagi? Oke. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi itu bisa terjadinya hubungan internasional gitu loh Pak. Jadi dengan adanya kesempatan yang seimbang terutama dalam bidang ekonomi itu bisa terjalin hubungan internasional. Nah, hubungan internasional kan itu bakal terjadi integrasi sosial juga karena ada komunikasi antar negara dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sip, betul ya. Mantap ya, betul. Dengan ada kesempatan yang sama, otomatis interaksi dapat terjalin ya dengan baik gitu kan. Sebelumnya kita pernah belajar mengenai kesenjangan kan ya, kesenjangan sosial dalam permasalahan sosial gitu. Pernah kan kita ya ngebahas itu. Nah, dengan kesenjangan itu kan lebih banyak perpecahannya kan ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, otomatis dengan kesenjangan itu kesempatannya tidak seimbang gitu. Karena terlalu jauh gitulah. Hanya orang-orang yang mempunyai relasi mungkin kan yang bisa memasuki kesempatan itu gitu. Betul ya. Jadi ini lawannya dari kesenjangan. Otomatis kalau kita semakin merata kesempatannya, persatuan atau integrasi lebih dapat terwujud lebih mudah. Betul ya. Maura, terima kasih. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain. Nah, ini lebih mirip ke toleransi juga ya. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Nah, ini mungkin Bapak ngasih contoh mengenai transparansi gitu ya. Transparansi dari golongan-golongan yang berkuasa. Sering kan ya terjadi demo karena banyaknya korupsi, karena dianggap banyaknya transaksi-transaksi yang ilegal gitu. Otomatis dapat memacu perpecahan atau disintegrasi gitu dari masyarakat. Tetapi kalau pemerintah yang terbuka atau yang berkuasa terbuka, ya otomatis dapat mudah diterima oleh masyarakatnya ya. Nah, begitu nomor 4. Nomor 5, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan seperti tadi yang dijelaskan ya, yang orang Cina lokal dengan orang Cina yang asli gitu. Yang keenam, perkawinan campuran. Nah, ini nanti bakal sering muncul ya. Apa itu perkawinan campuran? Nah, nanti jawabnya amalgamasi gitu ya. Kemudian yang nomor 7, adanya musuh bersama dari luar ya. Kalau kita berbicara sejarah kan kita tahu sendiri ya, dengan Belanda, dengan Inggris, kita kan dapat bersatu ya melawan mereka. Karena apa? Karena negara tersebut merupakan musuh bersama gitu ya. Jelas orangnya, fisiknya jelas gitu, musuhnya jelas. Jadi otomatis kita lebih mudah bersatu gitu. Nah, jadi begitu. Sampai sini, ini terakhir sini. Dari awal ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau ditanyakan? Tanyain boleh. Ada yang belum ngerti nih bagian mana gitu yang belum ngertinya. Silakan. Untuk absen isi dulu ya absen ya. Di kolom chat udah ada belum? Nanti sekarang udah ada ya. Jadi silahkan yang belum absen dulu. Diisi ya, jangan lupa. Nah, gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Sampai sini? Atau kalian sudah paham semuanya mengenai pembahasan kita hari ini? Halo? Rida, ngerti nggak Rida? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Harus ngerti ya, gampang nih lah. Asal jangan lupa aja, harus dibaca lagi ntar ya. Oke. Sok, silakan mumpung masih ada waktu sebelum zuhur gitu ya. Ada yang mau bertanya silakan.
atau menanggapi? Oke. Bapak akhiri aja ya untuk pembelajaran kali ini, karena Bapak anggap kalian sudah mengerti. Nanti kalau selebihnya yang belum hadir, nanti mungkin bisa lihat di YouTube-nya ya, karena nanti akan diupload oleh pihak Santap Ilmunya gitu ya. Dan apabila yang malu, mungkin yang belum mengerti ya, boleh di chat Bapak, boleh di WhatsApp gitu ya. Karena sekarang kan sudah mau zuhur ya. Silahkan ya, manfaatkan bulan suci ini. Pastikan kalian mempunyai banyak harapan ya. Harapan di masa sekarang atau di masa yang akan datang ya. Gunakanlah waktu emas ini, bulan yang penuh barokah ini, untuk berdoa gitu ya. Karena kan terbuka lebar lah pintu doa buat kita gitu, untuk meminta kepada Allah gitu ya. Manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai disia-siakan, karena kita belum tentu bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya gitu ya. Setelah berdoa, tinggal diiringi dengan ikhtiarnya ya. Insya Allah bakal terkabul ya. Bapak doakan semoga impian-impian kalian ke depannya dapat mulus gitu ya. Amin ya Allah. Amin. Isi absen sudah. Kemudian sebelum diakhiri, Bapak minta ini dulu, foto dulu katanya. Harus foto. Jadi silahkan kameranya masing-masing dinyalakan gitu ya. Buat bukti fisik bahwa kita telah melakukan kegiatan belajar mengajar ya. Oke, semuanya ya. Dea, Mita, Elva, Diana, Hana. Bentar ya, sebentar. Nanti Bapak kasih haba-haba deh. Belum semuanya. Mita mana Mita? Nggak ada penampakannya. Elva, ditunggu ya, berapa detik lagi lah. Ya oke, sekarang mulai dipoto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, senyum ya, jangan cemberut. 1, 2, 3. Sip, terima kasih semuanya ya. Semoga kalian terus lancar beribadahnya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.